Kata Ibnu Mas'ud, karena kita tidak kuat sholat 1000 rakaat dalam semalam. Kita pasti gak kuat. Tampang-tampang subuh kesiangan semuanya ini. Hah? Jujur aja ya. Tampang-tampang kelihatan subuh kesiangan. Tapi Ibnu Mas'ud bilang julusuka sa'atan. Duduknya ente di majlis ilmu. La tamassu qalaman. Enggak apa? Enggak pegang pulpen. Wala taktubu harfan. Enggak apa? Enggak nulis. Tuh. Apa namanya ini? Namanya jidir. Apa jidir? Ngaji sambil nyender, boleh. Sambil blonjoran nggak apa-apa. Tapi jangan jiler ya. Apa jiler? Julusuka sa'atan fi majlisil ilmi. Duduknya engkau di majlis ilmu. La tamassu qalaman. Gak pegang pulpen. Wala taktubu harfan. Gak nulis. Kita kalau ngaji di mana-mana bawa kitab. Bawa apa? Bawa pulpen, bawa buku. Itu kita mah kayak anak santri ya. Di sini mah enggak apa-apa, yang penting kedengeran. Khairul laka min alfi raqah. Itu lebih utama, lebih bagus, lebih afdol, lebih keren daripada ente sholat 1000 rakaat. Ini walaupun sambil merem-merem sedikit nggak apa. Serius itu pahalanya luar. Saya pun kalau ngaji di hadi, kalau hujan kehujanan kita antem gitu ya. Kalau panas kepanasan, karena kita tahu diri nggak bisa sholat semalaman suntuk. Duduknya walaupun 1 jam itu lebih utama daripada sholat malam 1000 besok di mana-mana. Di masjid dekat rumah nggak Pak? Dekat rumah. Walaupun seminggu sekali, diapain Pak? Didatengin. Jangan sibuk terus ya. Ya, insya Allah. Serius banget kayaknya ya. Takut kena gempa. Emang kalau lagi begini kayaknya kita bener banget ya, bener gitu ya. Sekeluar dari masjid bebas roaming lagi gitu ya. Mudah-mudahan di masjid soleh, di luar masjid soleh, di jalan soleh, di rumah soleh, apalagi di kantor harus lebih soleh. Dah. Tadi saya ke judulnya apa ya? Apa tadi? Menyikapi musibah. Pernah kena musibah, Pak? Pernah. Ada yang tahu definisi musibah? Kita musibah kalau anak mati, musibah. Kita sakit, musibah. Na'udzubillah, tabrakan motor, musibah. Ternyata kalau kita baca surat Al-Baqarah ayat berapa nih? 150. Hafal Pak? Hafal pasti. Alladzina idza asabat hum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hafal semua itu ya. Alhamdulillah. Jadi musibah itu segala sesuatu yang mengenai kita,
yang menimpa kita, baik sesuatu itu kelihatannya enak maupun tidak mengenakkan. Naik pangkat musibah enggak? Musibah kelihatan mata menyenangkan. PHK itu musibah enggak? Musibah kelihatan mata tidak menyenangkan. Rumusnya, setiap musibah yang Allah berikan semuanya baik. Semua yang dari Allah pasti, cuma begitu sampai ke mata kita, ada yang kelihatannya tidak enak, ada yang kelihatannya kagak enak. Paham ya? Jadi orang kaya musibah enggak? Musibah enggak, Pak? Musibah kelihatannya enak. Jadi orang susah musibah enggak? Kenapa musibah? Mengenai kita. Kelihatannya tidak. Padahal ada orang yang diuji dengan kemiskinan. Di zaman Rasulullah, siapa namanya itu? Siapa namanya? Sa'labah. Itu dia punya level namanya sahabat. Siapa sahabat itu, Pak? Sahabat ada 3 syaratnya. Hidup sezaman dengan Rasul, bertemu dengan Rasul, beriman dengan Abu Jahal. Hidup sama Nabi enggak? Abu Lahab dibilang sahabat enggak? Kenapa enggak sahabat? Karena tidak beriman. Walaupun itu orang ketemu Rasulullah hanya sekali dalam seumur hidupnya, itu sudah termasuk sahabat. Bapak, sahabat itu tingkatan martabatnya tinggi. Mengalahkan 40 Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Pernah dengar itu, Pak? Pernah dengar ya? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ada yang bilang Jailani. Orang NU Muhammadiyah enggak pernah tinggal ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abdul Qadir itu sahabat, tingkatannya, levelnya, martabatnya mengalahkan kesolehan 40 Syekh Abdul Qadir Jailani. Pernah baca manaqibnya? Syekh Abdul Qadir Jailani, Bapak, sholat subuhnya memakai wudu sholat isya. Dengar kan ya? Dengar ya? Syekh Abdul Qadir Jailani sholat subuhnya itu memakai wudu sholat isya. Pernah, Pak? Masya Allah. Itu orang alim. Sholat subuhnya memakai wudu sholat. Saya sekalipun belum pernah. Mungkin Bapak sering kali ya. Ketawa lagi aja. Insya 40 tahun sholat subuh pakai wudu sholat isya. 40 tahun. Berarti malamnya ngapain, Pak? Tidak tidur. Ini sahabat namanya Sa'labah mengalahkan kesolehan 40 kali kesolehan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Makanya sahabat itu tingkatan martabatnya apa, Pak? Tinggi. Kalau ada sekarang aliran kelompok siapapun, kalau yang mengatakan sahabat laknatullah, ada nggak? Ada nggak? Kita orang Sunni
Kalau mendengar sahabat radhiyallahu anhu, kalau banyak anhum, kalau perempuan anha. Kita kalau menyebut mendengar sahabat, siapa tadi namanya? Sa'labah. Sa'labah. Apa kita dengarnya? Radhiyallahu anhu. Sahabat tuh. Tingkatan martabatnya tinggi. Itu Sa'labah diuji sama Allah dengan apa, Pak? Dengan kemiskinan, dengan kesusahan, dengan kelaparan. Kalau kata Allah diuji dengan kemiskinan, bagus nggak? Bagus. Cuma dalam pandangannya Sa'labah itu kemiskinan kelihatannya tidak mengenakan. Tapi Sa'labah, ya Allah, waktu diuji dengan kesusahan harta, waktu diuji dengan kesusahan harta itu, alhamdulillah, tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Ini alhamdulillah jarang kantor yang kalau zuhur banyak, ini jarang. Tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Setelah sholat minta, ya Rasulullah, tolong doakan saya biar menjadi orang kaya. Kata Rasulullah, Sa'labah, kamu lebih baik seperti ini aja gitu ya. Karena kalau engkau seperti ini, engkau dekat sama saya. Salat di mana? Di samping saya terus. Tapi Sa'labah kalau salat assalamualaikum. Nih ya, dalam ilmu fikih kita kalau nyebut salam assalamualaikum warahmatullah, cukup kepalanya begini aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullah, cukup kepalanya begini aja. Ada orang yang mengucap salam assalamualaikum warahmatullah. Ada nggak begitu, Pak? Ada nggak? Bapak jangan lagi ya. Assalamualaikum warahmatullah. Salatnya batal nggak? Kenapa batal? Karena badannya tidak menghadap kiblat. Makanya kalau rukun salat yang sebelum terakhir apa namanya? Mengucapkan salam. Ini rukun namanya, rukun. Apa rukun itu? Rukun kalau tidak dikerjakan maka perbuatannya menjadi tidak sah. Rukun sholat ada berapa ini? Pusing dah ya. Kita udah menggali listrik mulu ya. Gitu pusing dah ya. Banyak tuh ya. Pertama apa? Niat. Niat. Kedua apa? Kedua apa? Berdiri. Qiyam berdiri bagi yang mampu. Dalam nih, karena kita ngaji gini nih, apa ini? Riyadul Badi'ah. Itu kalau sholat nggak bisa berdiri, ngapain? Nih ngapain nih? Jalisan sambil duduk. Wa in ajaza julusan, kalau duduk pun nggak bisa, ngapain Pak? Apa namanya ini? Berbaring menghadap kiblat. Berbaring juga nggak bisa. Ngapain Pak? Hah? Ada nggak begini orang kira? Ada nggak? Ada nggak? Di buku fikih ada. Orang nggak bisa berbaring ngapain? Istalqiyah. Apa istalqiyah? Telentang tiduran. Tapi kepalanya diapain? Diganjel bantal. Biar apa? Biar kalau telentang kita hadapnya kemana? Ke langit. Tapi kalau bantal giniin
hadap kiblat. Istalqiyah pun nggak bisa. Dengan apa, Pak? Asara bi ra'sihi, maka dengan isyarat kepala. Mau ruku isyarat, mau sujud isyarat. Dengan asara bi ra'sihi pun nggak bisa. Ngapain? Bi asfanihi, dengan kedipan mata. Begitu nggak bagi kita, Pak? Kita baru pusing sedikit aja. Alhamdulillah ya. Baru apa? Setelah nggak bisa juga kedipan mata, dengan apa, Pak? Disolatin dah baru. Itu artinya apa? Sholat itu penting gitu ya. Penting. Saya di masjid saya ada bapak mantan kasal, apa kasal? Kepala Staf Angkatan Laut, Bapak Laksamana TNI Purnawirawan Sumarjono. Itu sholatnya Masya Allah bintang 4. Sholat diantar sama ajudan pakai motor dari rumahnya 1 kilo. Maghrib, isya, subuh kalau sedang di Jakarta dekat rumahnya enggak pernah meninggalkan sholat maghrib, isya, subuh itu mantan kasal bintang. Ini baru RT aja sudah enggak, baru jadi RT sudah kagak enggak sholat tuh ya. Jadi sholat itu penting. Sa'labah kalau habis assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung pulang. Kenapa pulang? Bajunya ditungguin bini di rumah. Berarti itu miskin nggak? Orang sekarang semiskin-miskinnya orang saat ini masih punya 10 setel baju. Alhamdulillah. Karena pulang terus Sa'labah bilang, ya Rasulullah doakan saya biar jadi orang. Kata siapa? Kata Sa'labah. Kata Rasulullah, Sa'labah cukup kamu seperti ini aja, gak usah. Nanti kalau kamu kaya, kamu lupa sama saya. Kata siapa? Kata Sa'labah, kata Rasulullah. Kata Sa'labah, insya Allah ya Rasulullah, saya tetap berjamaah. Biasa orang kalau belum, tuh penyakitnya ya. 2 kali tidak diapain, Pak? Gak usah. 3 kalinya Rasulullah enggak tega juga. Diberikanlah riwayat bilang 1 ekor kambing atau unta. Doanya Nabi kabul gak, Pak? Allahumma rizuk ala Sa'labah, ya Allah berikanlah rezeki kepada Sa'labah. 1 tahun itu ternaknya beranak 2. 1 tahun kedua beranak 2. Mulai Sa'labah enggak kemana, Pak? Enggak ke masjid. Kenapa? Sibuk ngurusin. Kalau sekarang mobilnya sudah berapa? Mobil 1 udah mulai kagak ke masjid. Mobil 2, mobil 3 lupa sama. Benar yang diprediksi Rasulullah, benar wahai Sa'labah, celaka engkau. Dulu engkau diuji dengan musibah kesusahan yang menurut engkau itu enggak enak. Tapi kata Allah apa? Insya. Jadi musibah yang kita rasakan itu pada dasarnya semua adalah baik. Cuma kita menilainya ada kelihatannya saudara kita yang di mana tuh? Yang di mana? Yang di Cianjur. Mudah-mudahan cuma ada 3. Orang kalau diuji dengan musibah cuma ada 3. Kalau enggak dosanya diampunin, kedua apa? Naik level. Apa level? Mau naik dia. Kalau enggak 2, 3 apa 3? Akan diberikan pahala yang besar. Ada seorang meninggal dunia, bengong dia. Kenapa? Ya Allah, ini pahala apa gede banget. Perasaan saya sholat biasa-biasa. Duha, 2, tahajud,
2. Witir? Ada witir 1 ya? Yang mana orangnya 1? Jangan 1 witir ya. Ini udah usia 50 Pak ya? 50 usia. Jangan 1 witirnya. Berapa? 3. Saya karena belum 50 baru 1 dulu. Saya belum 50, berarti masih apa? Masih muda, jadi berapa witirnya? 1 cukup. Yang udah usia 45 ke atas berapa witirnya? 3. Ini serius Pak. Tuh ya. Cuma ada 3 pilihan. Kalau tidak diampuni dosa, kedua apa? Mau diangkat derajatnya. Kalau enggak juga akan diberikan pahala. Bukan sekarang, kapan? Nanti di hari kiamat ada orang, ya Allah, perasaan ibadah saya biasa. Ini pahala apa? Besar banget ya Allah. Kata Allah, ini adalah pahalamu sabar yang dulu aku uji dengan kesusahan. Itu orang bilang, ya Allah, kalau saya diberikan hidup lagi, apa dia bilang? Saya kepengen kena musibah terus, pengen diuji terus. Makanya para orang sufi itu kepengen, ya Allah, kalau boleh setiap saat tolong uji saya. Kita kalau masih sehat, banyak duit, nggak punya utang, kadang apa ibadah? Biasa-biasa aja kan. Tapi pas punya masalah, anak sakit, utang banyak, itu biasanya bangun apa? Bangun. Itu makanya para orang sufi, ya Allah, kalau boleh saya hidup, selama hidup itu diberikan ujian. Karena dengan ujian saya semakin inten menyebut namamu, ya Allah. Kita apa minimal? Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Berapa kali Pak? Minimal enggak kurang sehari semalam berapa kali? Setiap waktu minimal 3. Jadi berapa kali? 15 kali tidak pernah tinggal baca astaghfirullah hal adim. Pendeknya mah astaghfirullah. Panjangnya apa? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wadzunub. Panjang enggak? Kita yang pendek-pendek aja. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Itu ngomongnya yang enak. Jadi kalau ada orang terkena musibah, jangan dibilang karena itu banyak apa? Banyak dosa. Cukup kita aja yang tahu. Kita hibur mereka. Kalau ente dikasih musibah, kalau enggak dosa ente diampunin, apa kedua? Allah akan mengangkat ente. Sering kita baca apa? La yukalliful. Surah apa itu? Surah apa? La yukallifullahu nafsan illa wus. Ayat berapa? Ayat terakhir. Ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bapak, kalau Allah memberikan ujian, pasti kita diberikan kemampuan bisa. Itu namanya apa? Hukum Newton ya. Hukum Newton ya. Kalau begini, maka begini gitu ya. Kalau Allah berikan kita ujian, itu artinya Allah memilih kita karena hanya kita yang mampu. Yang lain kagak mampu. Mungkin saat ini yang diberikan ujian mana? Cianjur. Mungkin dalam penglihatan Allah hanya orang Cianjur yang mampu. Orang Jakarta, makanya apa? Tidak diberikan ujian. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Setiap ada masalah, kan Quran bilang selalu berbarengan. Kalau ada masalah, ada apa ini? Ada kemudahan, itu ya. Apa ayatnya Pak? Apa ayatnya? Inna ma'al usri yusra. 2 kali lagi.
Fa inna ma'al usri yusra. Kalau ada kesusahan, pasti ada jalan keluarnya. Itu yang ngomong siapa? Yang ngomong Allah. Yang ngomong Allah. Inna ma'al usri yusra. Kalau ada kesulitan, pasti ada jalan. Kerja, perasaan sudah penat banget gitu ya. Deadline. Kejar apa namanya? Kejar tayang. Insya Allah apa Pak? Bisa akan dilewati. Dalam surat Al-Baqarah apa? Yuridu. Hafal tuh ayat berapa? Ayat berapa itu? Pura-pura lupa ente. 185 ya. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah ingin kita dalam kemudahan, tidak dalam kesusahan. Tuh ya, mudah-mudahan kita ini kebetulan diberikan ujian berupa apa Pak? Kelihatannya enak, ya, rezekinya banyak, keluarganya sehat, anaknya soleh dan cerdas. Itu adalah juga ujian. Yang anaknya enggak cerdas pun adalah ujian. Memang hidup semua ujian. Kalau enggak pengen diuji ngapain Pak? Mati aja gitu ya. Kalau masih di hidup, memang kata Nasoihul Ibad, ad-dunya darul bala. Dunia itu adalah rumahnya ujian. Rumahnya ujian. Tuh ya. Udah kelamaan ya, Pak Tino. Ya. Udah segitu aja, udah pada ngantuk. Itu ya. Mudah-mudahan sudah ngasih nasi ke Cianjur sudah. Ya, saya di Jumat pertama, Senin kejadian. Jumat pertama masjid kami pun ngapain? Menggalang dan dana. Kalau ada musibah jangan diem aja. Apa? Jangan merasa tidak. Al muslimu bunyanun. Apa bunyanun? Kayak bangunan. Yasuddu ba'duhu ba'dan. Saling apa Pak? Saling menguatkan. Kalaupun di sana banyak kemurtadan. Kalaupun di sana banyak kemaksiatan. Memang di sana kan gudangnya di Cianjur namanya apa Pak? Lembah apa? Karamel. Terbesar di Asia Tenggara itu adanya di Cianjur. Kita jadi kesel ya. Kita jadi benci, jadi kesel saya. Itu sudah kita ngaji 5 tahun lalu. Cianjur, Sukabumi, dan mana lagi itu? Itu adalah pusat pengkristenan terbesar di Indonesia. Kita kan kalau mendengar orang Sunda, baca apa agamanya Pak? Islam. Tapi sekarang berubah. Itu adanya di Cianjur. Terserah dia sekarang ya. Emang kalau ada banyak kemaksiatan, diapain Pak? Kesel Allah gitu ya. Makanya apa? Itu saya sering di rumah ada pengajian majlis taklim. Kalau ada orang sini yang bermaksiat seorang, emang yang maksiat ente, yang judi ente, yang zina ente, yang mabuk ente. Tapi judi, zina, mabuk itu maksiat. Kalau maksiat ngundang bala. Kalau kena bala, yang kena bukan ente doang, siapa semuanya? Semuanya kena gitu ya. Makanya ada istilah amar ma'ruf nahi munkar. Sekarang orang ustadz ngajaknya amar ma'ruf terus.
nahir munkarnya nggak berani, nggak berani. Siapa yang berani negat orang lagi mabuk? Nggak berani. Makanya cuma satu yang berani, siapa Pak? FPI. Bukan kita orang FPI. Cuma satu FPI yang berani. Saya jam 3 sudah berangkat setiap ke masjid. Itu jam 3 masih ada orang main gap. Apa ya? Gitu apa namanya? Sambil ngomong mati gitu ya. Begitu nggak gaplek? Hah? Saya berangkat 3:30 mau subuh masih main. Saya pulang dari subuh masih main. Iman kita lemah gitu ya. Iman kita lemah. Itu yang mengundang apa namanya? Bala dan bencana. Buat orang ini yang banyak maksiatnya itu adalah bencana. Makanya apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Sekarang Ustadz banjirnya ngapain doang Pak? Amar ma'ruf doang. Nahi munkarnya nggak berani. Termasuk saya. Cuma apa Pak? Cuma apa nih? Ya Allah, sudah mau kiamat. Masih zud, masih judi, masih itu adanya di Cianjur. Ada orang Cianjur sini? Ada. Ini cuma info aja, jangan marah ya. Emang itu faktanya? Emang itu faktanya. Di Cianjur orang ke gereja pakai apa ini? Pakai peci. Taklim buka Injil pakai assalamualaikum bismillah pakai. Yuk kita bacakan Injil atas berkat nama Yesus. Kesehariannya seperti orang Kristen pondok gede. Ya, itu kesehariannya pakai apa? Pakai yang perempuan? Pakai apa perempuan? Pakai jilbab, bapaknya pakai peci, pakai koko. Itu sudah banyak di Cianjur, Sukabumi. Info aja ya, jangan kesinggung ya orang Cianjur ya. Itu faktanya gitu ya. Makanya apa? Jaga tempat kita dari apa? Itu dari gituan tuh. Terbesar di Asia Tenggara. Mungkin patikannya kedua. Di mana adanya? Ada di Cianjur. Mudah-mudahan yang kena musibah seiman kita husnul khotimah. Amin ya. Yang diberikan masih hidup diberikan kesabaran karena rumahnya hancur habis-habisan gitu ya. Kita apa? Ya Allah, apa mudah-mudahan mereka sabar. Gitu ya. Kan kalau kelihatannya nggak enak, ada rumus sabar. Kalau kelihatannya enak, rumusnya syukur. Gitu ya, gitu aja dah. Kalau musibah kelihatannya menyenangkan, alhamdulillah, syukur. Ada musibah kelihatannya nggak enak, sabar. Udah gitu. Mohon maaf Pak. Serius banget ente. Udah kelamaan ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata orang perdana saya ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saudara kita yang sedang musibah diberikan kesabaran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati. Mana matinya?